Berlatar di tengah keramaian kota besar di negara Denmark, cerita akan fokus pada iring-iringan kendaraan kepolisian pasca tertangkapnya seorang pemuda. Anggota kelompok gangster di mana hari itu si pemuda berencana akan membongkar semua kejahatan kelompoknya dalam satu agenda persidangan khusus. Pengawalan ketat terus dilakukan termasuk dari seorang agen kepolisian intelijen bernama Helena ini orangnya sehingga rombongan bisa sampai di depan kantor pengadilan tepat waktu, tapi sayang sedikit kelengahan mereka lantas dimanfaatkan oleh pria tak dikenal yang tiba-tiba muncul dan menembak bebenul. Cerita pun beralih ke sebuah Marcel tempat tinggal sosok napi karismatik bernama Zaid. Ini orangnya, yang mana hal itu dibuktikan ketika ada seorang napi junior yang tengah diganggu oleh sekelompok napi lain yang di sini Zaid benar-benar mampu menyingkirkan mereka walau hanya dengan tatapan matanya saja. Sekilas tentang profesi Jade konon dia merupakan seorang dokter bedah profesional yang mana dia juga suka mengisi waktu luangnya dengan membuat karya seni origami. Maka tak heran jika di dalam kamar selnya pun banyak terdapat karya tersebut terkecuali beberapa foto putranya bernama Noah yang bahkan ia tak sempat menyaksikan kelahirannya. Sejurus Zaid dipanggil petugas lapas untuk menghadap seseorang yang tak lain adalah Helena. Dia yang telah mengetahui sisi brutal Zaid pun lantas meminta perannya dalam menangkap tokoh di balik aksi kriminal yang terjadi tadi siang, namun karena merasa tak ada kaitannya maka Zaid pun menolak mentah-mentah tawaran tersebut meski dijanjikan hadiah kebebasan. Malam harinya Jet tiba-tiba dipaksa petugas agar pindah ke kamar lain, lebih tepatnya sebuah sektor tahanan khusus para gangster. Lalu setelah melihat karya origami yang sempat ditinggalkannya tadi, maka Jet pun paham bahwa rupanya Helena telah menginstruksikan proses pemindahan tersebut. Baru beberapa menit berada di kamar barunya Jet langsung didatangi sekelompok napi yang dengan pelontongnya merusak kertas origami untuk hadiah ulang tahun anaknya. Dan kemarahan Jet pun meletus ketika mereka malah mau mencoba-coba menyobek foto Noah sambil terus mencibirnya. Tanpa peduli dengan napi-napi tadi yang kembali merongrong, Zaid tetap menghubungi istrinya untuk meminta maaf karena tak jadi memberikan hadiah ulang tahun itu. Di sini Zaid pun hanya bisa pasrah ketika ternyata perpisahan yang cukup lama telah membuat dia terasingkan dari sang anak yang sampai enggan berkomunikasi, walau untuk sekedar menyapa sekalipun. Tak ingin keadaan terus berlarut-larut, Zaid pun akhirnya menerima tawaran bebas bersyarat dari Helena di mana sebelum mengarah ke target utama terlebih dahulu, Zaid harus mampu mencuri perhatian kaki tangannya, yakni seseorang yang bisa disebut sebagai sosok paling berkuasa di lapas ini. Dan tanpa buang-buang waktu esoknya, Zaid pun langsung beraksi sesuai arahan tersebut. Karena nyali besar yang diperlihatkan Jet itulah akhirnya si ketua sepakat menerima dia sebagai salah satu anak buahnya, meski di sisi lain langsung dituntut untuk menjalankan sebuah misi perdana, yakni menghabisi seseorang yang tak lain adalah si pemuda yang tempo hari ditolongnya. Hvornår ting de starter og slutter. Afdeling F, celle 157. Hvis jeg var du skulle snakke med, ville jeg have sagt det til dig. Misi tersebut jelas membuat Jet terjebak pada posisi dilema, namun karena merupakan satu-satunya jalan agar bisa segera bebas, maka di malam itu juga dia langsung menjalankan aksinya.
Singkatnya Jet pun dibebaskan dan sampailah di depan sebuah apartemen di mana dia bertemu dengan seorang pemuda komplek bernama Didi yang dengan senang hati mengantarkan Jet sampai di kamar tempat tinggal barunya tersebut. Diri. Tak lama setelah itu Jet bergegas menuju tempat kerja sang istri yang bernama Steiny ini. Orangnya di situ Jet berusaha menyembunyikan keheranan perihal Steiny yang terlihat sedang berbadan dua dan sebagaimana yang Steiny akui bahwa dia memang sudah kawin lagi namun untuk sekedar mengobati kerinduan kepada sang anak. Esoknya Jen pun diizinkan untuk menemui Noah walau dari kejauhan. Siang pun berganti malam langsung dari depan apartemennya Jet dijemput beberapa orang pria dan salah satu dari mereka bernama Jimmy ini membangunnya. Namun tak lama setelah Jet berada di dalam mobil mereka tiba-tiba usut orang-orang ini merupakan orang suruhan si target utama, maka dari itu mereka langsung memberikan shock terapi kepada Jet agar dia tak berani bertindak macam-macam yang di luar dari peraturan mainnya. Secara diam-diam Jack menemui Helena yang kemudian membekali dia dengan beberapa alat bantu yang akan dibutuhkan sesaat setelah kembali ke apartemen. Tiba-tiba Jimmy CS datang dan membawa Jack ke suatu tempat di mana rekan satu geng mereka yang bernama Nasar tertembak dan membutuhkan bantuan Zen sebagai ahli bedah. 야, 서로 빨리. Agar bisa melakukan tugasnya dengan fokus maka Jack menyuruh semua yang ada di sana untuk keluar sejenak, namun hal itu justru ditanggapi Jimmy sebagai bentuk pelanggaran. Hingga sempat terjadi ketegangan, beruntung segera dihentikan oleh ketua geng bernama Muhdir alias yang dimaksud si target utama tersebut. Muhdir sangat berterima kasih atas botol lengan Jet dan akan segera memberikannya pekerjaan, namun sebelum itu mereka melakukan pertemuan darurat dengan gangster lain. Di bawah pimpinan sosok brutal bernama Boba tanpa S sekaligus kelompok yang bertanggung jawab atas aksi penembakan kemarin hingga disepakati untuk tidak saling rebut zona bisnis mereka masing-masing. Velos. Usai dari pertemuan itu Muhdir mengajak seluruh anggotanya berkumpul di suatu tempat yang sejalan dengan itu jadi buat terkejut dengan kehadiran tetangga apartemen yaitu Didi, di mana ternyata selama ini Muhdir telah merekrut banyak pemuda termasuk Didi sebagai joki dalam pengedaran bisnis haramnya. Akhirnya Jack pun mendapat tugas pertamanya yaitu menjemput pengiriman paket narkoba. Ia berhasil memasang GPS pada mobil yang akan digunakan. Sesaat sebelum Jimmy datang dan kembali mengancam dia akan untuk tidak bertindak macam-macam. Sampai di tempat tujuan Jet bersama satu rekan yang bernama Rashid pun langsung mengambil paket tersebut dari sebuah truk pengiriman bunga yang di saat ia hendak membawa paketnya pergi tiba-tiba Jack hanya bisa pasrah ketika sekelompok pria bersenjata membawa kabur paketnya. Untung saja ia sempat memasangkan GPS pada mobil mereka juga sehingga dengan cepat dapat terlacak bahwa mereka tak lain adalah orang-orang yang sengaja diutus Boba. Kedatangan Jet langsung disambut sentimen si Boba bahwa keberanian Jet mendatangi kandang macan sama saja dengan ingin menggali kuburnya sendiri di tempat ini. Tetapi itu tak sedikit pun membuat Jet gentar, alih-alih mampu membuat situasi menjadi terbalik serta berhasil merebut kembali paketnya.
Setibanya kembali di markas JAR langsung menerangkan kronologi yang terjadi barusan, bahkan ia pun berasumsi adanya pengkhianat yang telah membocorkan misi rahasia mereka kepada kelompok Boba, namun Modir tidak serta-merta mempercayai semua itu kecuali setelah JAR menunjukkan bukti sepucuk pistol yang telah ia rebut dari tangan Boba langsung. Esoknya Jet tak sengaja bertemu dengan Didi yang hampir putus asa karena seorang tak mau membayar paket narkoba kirimannya mengingat betapa beratnya hukuman yang akan diterima Didi. Jika Modir mengetahui hal ini maka saat itu juga Jet menggertak orang tersebut agar segera melunasi utangnya. Karena dianggap berhasil dalam tugasnya maka Modir langsung melibatkan Didi pada misi berikutnya, yakni menemani Zaid dan Nasar dalam rangka mengepul JAR Prime dari setiap toko di wilayah bisnisnya, yang ketika mereka ingin memastikan jika kelompok Boba tidak mendatangi tempat yang sama tiba-tiba dan Nasar pun harus mati tragis oleh serangan brutal kelompok Boba, sementara Jet berhasil membawa Didi menyelinap ke sebuah toko dan menyuruhnya segera pergi melewati pintu belakang. Di sini Reina mengetahui lokasi keberadaan Jen pun langsung melakukan penyisiran dan akhirnya mereka pun bertemu dalam keadaan masih baik-baik saja, namun sayang, momen tersebut disaksikan Didi yang ternyata masih belum pergi juga. Dari rekaman video yang mau diterima setelah kejadian itu jelas terbukti bahwa memang kelompok Boba lah pelakunya, sementara di ruangan lain berlangsung obrolan serius terkait GPS yang belakangan mereka temukan pada mobil Muhdir, di mana hal itu sontak membuat Jet merasa bahwa penyamarannya akan segera terbongkar. Di tengah kecemasannya itu Modir tiba-tiba membawa Jeden Rashid ke sebuah gudang yang biasa dijadikan tempat interogasi. Rupanya dari rekaman video tadi Modir menemukan indikasi bahwa belakangan ini Rashid telah menjadi informan untuk geng Boba, maka tak menunggu lama lagi sebuah adegan interogasi kejam pun dimulai. Ketika Jimmy mengancam akan menyiramkan air menggolak itu ke dalam cungap si Rashid, di situ Rashid pun mulai jujur bahwa ia terpaksa melakukannya karena Boba telah mengancam akan menghabisi ibunya, namun sungguh malang pengakuan tersebut sama sekali tak berguna karena pada akhirnya Muhdir akan tetap membunuhnya juga. Apa yang barusan disaksikan membuat Zaid menjadi miris sampai-sampai ia berniat untuk membatalkan misinya, namun di balik itu Helena punya bukti kejahatan Z saat dulu ia terjerat kasus produksi kokain, yang mana butuh waktu 8-10 tahun lagi untuk Jet bisa bebas, sehingga tak ada pilihan lagi kecuali dia kembali melanjutkan misinya sampai tuntas. Keesokannya Jet memberanikan diri meminta seizin Teni untuk membawa Noah ke sebuah wahana bermain yang meskipun ini momentum kebersamaan mereka yang pertama kalinya, tetapi Noah terlihat begitu menikmati dan sangat senang bermain wahana dengan Zen. Namun saat perjalanan pulang mereka diganggu sekelompok orang yang tiba-tiba memberondong mereka dengan tembakan. Sebagai seorang ayah tentu saja Jade ingin sekali menghabiskan seluruh waktunya bersama Noah, namun apalah daya dengan semakin marahnya Teni akibat kejadian barusan. Jade pun berpikir jikalau momen kebersamaan tadi mungkin akan yang menjadi terakhir kalinya. Sepulangnya dari sana Jade langsung disuguhi pemandangan kamar apartemen yang sudah burak-raka. Ia pun spontan menduga jika pelaku penembakan dan perusakan ini adalah orang-orang suruhan Muhdir, yang ketika dia berusaha memberitahukan hal ini kepada Helena tiba-tiba
Ia dalam kondisi tangan terikat. Jet dibawa kembali ke gudang yang tadi di mana Modir lantas memberikan ancaman keras kepada Jet lewat obrolan telepon. Bahwasanya dia akan segera menghabisi mantan istri dan anak sematawayangnya tersebut. Sementara itu di balik kerasnya intimidasi dari seorang Jimmy yang sebentar lagi akan menjadikan gudang ini sebagai tempat eksekusi diam-diam. Zen mengerahkan segala kemampuan untuk bisa terlepas dari tali pengikat tangannya dan inilah yang terjadi. Monsieur. Dalam waktu singkat jadi sudah sampai di markas geng Modir dengan menggunakan mobil milik Jimmy, lalu beberapa orang penjaga yang mengira jika dia adalah Jimmy pun dihabisinya pula. Dan ya akhirnya Modir pun ngerumuni dengan tembakan membuat Jet mengenyang kemos dan mati. Langkah beruntung Didi yang sebelumnya Jet disuruh pergi ternyata datang lagi untuk menebar ancaman kepada Modir dan sekecil apapun kesempatan itu lantas dimanfaatkan Jet untuk melepaskan tembakannya. Dengan tewasnya Modir maka tuntas pulalah permasalahan Jet dengan para gangster, sementara Didi lantas menyampaikan permohonan maaf kepada Jet. Karena tidak disadari telah membocorkan misi rahasianya dan di sini Jet hanya berpesan agar Didi segera pulang dan jangan pernah kembali lagi. Sisi lain dari inti kisah perjalanan Jet ternyata belum tuntas seutuhnya mengingat dia masih harus berpikir bagaimana cara agar bisa hidup ngaronyok lagi dengan istri dan anaknya, sekalipun itu cukup mustahil bisa terjadi. Tamat. Itulah tadi pembahasan tentang alur cerita film Darkland Case Close 2023. Bagi kalian suka dengan alur cerita film ini jangan lupa untuk menekan tombol like, komen dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.